akan pernah ideal untuk siapapun. Ada saatnya senang, ada saatnya susah, ada saatnya mudah, ada saatnya sulit, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Gak apa-apa, itu kewajaran tinggal di atas muka bumi. Dunia ini tempatnya permasalahan. Saudaraku sekalian, dunia tempatnya masalah. Itu memang keniscayaan bagi dunia. Hidup di dunia pasti begitu. Gak ada siapapun yang gak diuji. Gak ada siapapun yang dikasihnya senang terus-terusan. Satu-satunya orang yang gak pernah sakit, satu aja orang yang gak pernah sakit, umurnya panjang, gak pernah sakit sama sekali, namanya bahkan manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya sampaikan kepadamu, membuatmu merasakan kekecewaan. Hidup memang pasti akan membuatmu berada dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Udah pasti. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, namanya hidup punya banyak masalah. Kalau kamu mau gak ada masalah, ya ntar kau udah meninggal dunia. Cuman kebagi menjadi dua orang. Ada pula yang naudzubillah min dzalik, disiksa, hidupnya derita, kelak sesudah kematiannya. Kita sebagai orang yang beriman menjalani segala sesuatunya semoga dengan cara yang terbaik sesuai dengan yang sudah diajarkan. Gimana caranya biar ketika datang hal-hal yang gak enak dalam hidup kita, kecewanya kita tuh nggak banget gitu, tidak sangat kecewa. Gimana agar hidup kita ini apapun yang terjadi, hati kita tidak mudah kecewa. Sedih boleh, biasa memang yang namanya kesedihan. Air mata nggak apa-apa. Nabi pun bahkan sering menangis dalam hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi merasa kecewa yang berasal dari rasa tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang jangan terjadi kepada kita. Apapun yang terjadi, belajarlah untuk dapat menerimanya dengan hati yang lapang. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa hal yang mudah-mudahan dapat menjadikan hatimu lebih lapang ketika menerima takdir yang terasa tidak nyaman. Keadaan terjadi. Saya akan sampaikan kepadamu 4 poin yang mudah-mudahan kamu latih pikiran kamu untuk memikirkan 4 poin tersebut, sehingga ketika datang seperti yang tadi saya sampaikan, takdir-takdir yang kamu rasa berat, takdir-takdir yang kamu rasa buruk, untuk mengingat-ingat keempat hal ini sehingga tidak terlampau kecewa, sehingga hatimu tidak mudah kecewa. Yang pertama,
jangan banyak berharap dari manusia. Kekecewaan kamu itu seringkali karena kamu berharap kepada seseorang dan ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu. Coba diingat-ingat, kapan kamu kecewa dan karena apa? Seringkali nih, ternyata suami saya pengangguran. Kamu kecewa ketika kamu tahu bahwa ternyata suami kamu pengangguran. Kenapa kamu kecewa? Karena selama ini kamu berharap suami kamu punya banyak uang dan punya pekerjaan yang mapan. Kalau dari awal kamu tahu bahwa suami kamu pengangguran, sesudah kamu menikah atau kamu tidak punya harapan sama sekali, yang penting ada yang mau dah sama saya. Syukur-syukur ada yang ngelamar saya, ada yang mau sama saya, ya udahlah gitu, saya nikah. Saya memang juga nggak ngarep seorang laki-laki yang gimana-gimana sih, soalnya saya juga udah mapan secara ekonomi misalnya gitu. Misalnya kamu udah punya pekerjaan, kamu juga udah punya cukup banyak uang misalnya gitu. Ketika menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata orang itu pengangguran, kamu nggak seberapa kecewa karena kamu tidak banyak berharap. Sesuai dengan tingginya pengharapan, seperti itu pula lah besarnya kekecewaan. Kekecewaan itu sejurus dengan besarnya harapan. Ini saya contohkan dengan bahasa yang mudah. Saudara sekalian, kamu lagi jalan sama suami kamu, tiba-tiba kamu jatuh dan kamu lihat suami kamu nggak inisiatif untuk segera menolongmu. Kesel banget, betul? Kecewa banget, betul? Satu hari kamu lagi jalan sendirian, kamu kemudian jatuh. Apa yang akan terjadi? Ya kamu akan berusaha berdiri, gitu ya. Kemudian jalan lagi, malu paling, tapi nggak kecewa. Jadi masalahnya bukan pada kamu nggak ditolongin, bukan. Yang kedua itu kan juga kamu nggak ditolongin. Akan tetapi kamu kecewa pada kali yang pertama karena kamu berharap suami kamu adalah seseorang yang menarikmu di saat kamu terjatuh. Jadi kita ini, Bu, Kak, Dek, tidak dikecewakan dengan kenyataan, enggak. Kamu tuh tidak kecewa dengan kenyataan. Akan tetapi yang membuatmu kecewa adalah harapan. Semakin besar kamu berharap kepada seseorang, pada seorang manusia, maka semakin besar pula lah kemungkinanmu untuk kecewa, karena orang tersebut tidak memberi sesuai dengan harapanmu. Ibu-ibu yang pada punya anak nih, ya, anaknya lagi bagi rapot, pembagian rapot anak-anakmu. Kamu lihat ada merahnya dalam salah satu mata pelajaran, yang lain hitam semua, 8, 9, 7 gitu, tapi ada satu mata pelajaran yang merah. Kecewakah kamu? Belum tentu. Tergantung dari seberapa besar pengharapanmu pada anak tersebut. Kalau kamu berharap anak kamu itu nilainya semua bagus, ternyata ketika kamu buka rapot ada merahnya satu, kamu kecewa.
Tapi kalau kamu tuh berharap anak kamu tuh, anak saya mah yang penting naik kelas. Ketika kamu lihat merahnya 1, alhamdulillah nak, cuman 1. Mama sih udah mikirnya bakalan ada 3 merahnya gitu. Kamu bisa naik kelas, mau udah senang banget. Kamu gak kecewa. Jadi yang membuat kecewa itu sebenarnya bukan kenyataan, akan tetapi harapan, ekspektasi. Seberapa besar pengharapanmu, sebegitu pula lah kerentananmu untuk kecewa. Semakin kamu banyak harapannya terhadap manusia, semakin besar pula lah kemungkinanmu untuk kecewa. Karenanya pengen biar nggak gampang kecewa, jangan berharap dari manusia. Jelas? Jangan berharap dari manusia. Kamu harapanmu dicintai suami dengan ugal-ugalan. Bahasa anak zaman sekarang tuh. Kamu berharapnya suamimu mencintaimu dengan gila-gilaan. Kamu berharap cinta suamimu tidak akan pernah lekang oleh waktu, nggak pernah hilang meski bertahun-tahun waktu berlalu. Kalau harapanmu seperti itu, waduh, bersiap-siaplah untuk kecewa. Ternyata suami akhirnya berubah. Saya kecewa sama dia. Bu, sekali lagi, kamu tidak dikecewakan oleh kenyataan. Yang membuatmu kecewa adalah harapan. Karenanya rendahkanlah harapanmu terhadap manusia. Rendahkan harapanmu kepada manusia. Gak usah banyak berharap dari orang, Bu. Gak usah banyak berharap dari orang, Dek. Orang sama kamu. Suami bukanlah yang bisa memberimu rezeki. Suami sama kamu sama aja, sama-sama tukang makan rezeki. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah. Jangankan suami bisa mengatur istrinya, atau jangankan kamu sebagai istri bisa mengatur rasa hati suamimu, bahkan mengatur rasa hatimu sendiri aja kamu seringkali tidak mampu. Betul? Jangankan mengatur rasa hati suamimu agar selalu tertuju padamu, agar cintanya tak akan pernah berpaling darimu. Mengatur rasa hati kamu sendiri aja, kita nih ngatur rasa hati kita sendiri aja setengah mati kok. Betul? Iya. Rasa cinta, rasa benci begitu mudahnya datang dalam hati kita. Rasa suka, rasa nggak suka begitu gampang seliweran dalam hati kita. Suami kamu juga sama. Dia juga tidak mampu mengendalikan rasa hatimu, termasuk dia pun juga bahkan tidak mampu mengendalikan rasa hatinya sendiri. Sebab pengendali hati hanya satu, namanya Allah.
muqallibul qulub, sang pembolak balik hati. Itu sebabnya Nabi Muhammad di antara doa-doanya banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Sumyal qalbu, dalam patah Arab dikatakan sumyal qalbu li'annahu yataqallabu, hati disebut hati karena ia berbolak-balik, ia tegallab, sesaat begini, sesaat begitu, sesaat begini, sesaat begitu, sesaat senang, sesaat susah, sesaat sedih, sesaat tertawa, sesaat menangis, sesaat. Gampang banget. Karenanya ketika melihat hati suami berpaling misalnya, kamu harus paham, bukan hanya suamimu yang sedang tidak menginginkanmu, akan tetapi ada pengendali hati dari suamimu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin mengingatkanmu betapa hati suamimu dapat berbolak-balik. Sesaat cinta, sesaat bertemu kepada seseorang, semakin besar pula lah kemungkinanmu untuk merasa kecewa. Itu poin nomor 1. Jelas? Yang berikutnya, yang poin nomor 2. Kalau begitu ustazah, kita berharapnya kepada Allah aja. Iya, tapi kamu harus tahu, Allah itu memberi yang kamu perlu, bukan memberi yang kamu mau. Ini penting. Kamu harus paham, Allah memberi kepada kita itu yang kita perlu, bukan memberi kepada kita yang kita mau. Jadi yang pertama tadi itu, jangan berharap dari manusia. Yang kedua, kamu harus paham Allah memberi yang kamu perlu, bukan memberi yang kamu mau. Saudariku sekalian saya muliakan, karenanya kamu boleh saja berdoa, kamu silahkan meminta apa yang kamu mau dari urusan dunia, tapi kamu harus paham, Allah tuh ketika memberi tidak selalu memberi yang kamu mau, yang Allah beri adalah yang kamu perlu. Karenanya ada adik-adik kita nih, ustazah sampai umur sekian saya belum datang jodohnya, saya kecewa sekali, padahal saya lumayan cantik ustazah, padahal saya juga lumayan pinter ustazah. Tapi kenapa saya ini nggak datang-datang jodohnya? Rasanya pengen bikin undangan dulu aja. Cuman yang kurang nama suaminya. Dek, Allah lihat kamu belum perlu. Saya suka lihat adik-adik yang sampai dengan usia yang semestinya menikah belum menikah, itu seringkali dia belum selesai dengan dirinya sendiri.
Orang yang belum selesai ngurusin diri sendiri aja dia susahan, kalau ditambah dengan punya suami kan jadi tambah repot hidupnya. Ngurus diri sendiri aja setengah mati, gimana mau ngurus orang lain? Jadi ustazah maksudnya yang menikah itu karena memang Allah udah kasih dia mampu mengurusi suaminya gitu. Saya liatin juga banyak yang rumah tangganya berantakan. Nah itu dia, kamu mau rumah tangganya berantakan? Kan gak mau juga. Ada banyak perempuan itu yang ketika menikah berharap dia itu kayak dikasih kain yang untuk dia pakai sebagai baju pesta. Dia lupa bahwa dikasih kain itu juga bisa jadi lap buat dia ngelap. Bisa jadi juga dikasih kain pel buat dia ngepel. Bisa juga kain itu jadi keset, dijadikan keset istrinya gitu kan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, begitu gitu. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, Allah lihatnya kamu belum perlu sama suami, karenanya Allah belum kasih. Jangan kecewa. Ibu-ibu sekalian, saya menikah lebih daripada 20 tahun. Di awal-awal nikah, sebagaimana selayaknya orang baru menikah, setahun 2 tahun pertama saya berdoa, saya minta sama Allah untuk dikasih anak. Tapi sampai dengan menikah lebih daripada 20 tahun saya belum atau tidak diberi anak. Apakah saya kecewa? Tidak. Kenapa? Karena saya tahu Allah memberi kepada saya yang saya perlu, bukan yang saya mau. Ibu-ibu sekalian, kenapa saya nggak kecewa? Karena apalagi tahun-tahun terakhir nih ya, di 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, saya tahu bahwa ternyata ada banyak hal yang dapat saya lahirkan selain anak. Saya lahirkan buku, saya lahirkan majelis-majelis ilmu, saya lahirkan pemikiran-pemikiran indah dalam hati para muslimah-muslimah yang datang di majelis-majelis saya ataupun mendengarkan kajian-kajian saya, yang mungkin kalau saya memilih atau kalau saya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah saya akan terbatas pastinya. Betul nggak Bu? Ustadzah terjadwalkan di Padang, waduh anak lagi sakit nih, maaf, cancel Padang. Kan begitu? Udah nyampe ke Padang, tiba-tiba dapat telepon kalau ada anak jatuh misalnya gitu kan. Akhirnya saya bilang, panitia tolong batalkan Padang Pariaman. Saya habis majelis mau langsung pulang aja. Ada banyak kemungkinan terjadi. Yang pasti langkah lebih terbatas ketika kita punya banyak yang narikin, punya banyak yang gelendotin, punya banyak anak-anak gitu kan. Ibu-ibu sekalian, pun demikian dengan dirimu. Kalau Allah tidak memberi apa yang kamu mau, kamu harus tahu bahwasanya pilihan Allah selalu lebih baik bagimu. Pilihan Allah selalu lebih baik
untukmu. Ustazah, saya nih ustazah sakit-sakitan. Saya sudah doa minta sama Allah agar disembuhkan, tapi enggak kunjung sembuh juga. Kamu harus tahu, sakit itu bukan pertanda Allah enggak cinta. Justru sebaliknya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut, diberinya sakit. Sakit itu adalah caramu untuk diam-diam berpahala. Kamu kalau diam, nggak zikir, nggak ingat sama Allah, apalagi sambil scroll Shopee, apalagi sambil scroll TikTok, lihat-lihat orang-orang joget misal. Kalau TikToknya dengerin saya sih nggak apa-apa ya. Misalnya gitu. Menurutmu berpahala apa nggak berpahala? Kamu diam-diam aja terus kamu scroll Shopee gitu. Menurutmu kamu berpahala apa enggak? Ya enggak lah. Apalagi kalau kayak yang kamu lihat, yang kamu tonton adalah hal-hal yang dilarang dalam agama. Tentu saja malah bukannya berpahala, akan tetapi berdosa. Sedikit sekalian, tapi saya kasih tahu, kalau kamu sedang dalam keadaan sakit, apa aja sakitnya, mau lagi sakit panas, mau lagi sakit flu, mau lagi sakit kepala, mau lagi sakit perut, ataupun lagi sakit di salah satu anggota tubuhmu gitu, itu teman-teman saya sekalian, kamu diem aja, catatan pahalanya jalan terus selagi kamu sabar, selagi kamu tidak berkeluh kesah, selagi kamu tidak protes terhadap keputusan-keputusan Allah SWT. Kalau kamu cuman bilang saya sakit nih, duh sakit banget nih, misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kamu bilang apa nih dosa saya nih, kenapa nih saya sakit terus nih, Allah kok kejam sekali kepada saya diberi sakit terus-terusan. Ini kan nggak terima namanya sama keputusan Allah SWT. Kalau kamu tetap sabar dalam artian terima dengan keputusan Allah, gitu ya, saat sakit adalah saat kamu diam saja tapi berpahala. Bukan berarti kalau gitu, kalau lagi malas ibadah saya minta sakit aja apa ya Ustazah? Jangan. Innal mu'min la yas'al illal afiyah. Orang mukmin nggak boleh minta, nggak boleh doa kecuali minta kesembuhan. Nggak boleh minta sakit. Orang mukmin nggak boleh minta sakit, nggak boleh minta sulit. Takutnya kamu nggak sanggup. Takutnya kamu nggak kuat, nggak sabar. Jadi jangan diminta. Sakit tuh jangan diminta. Tapi kalau dikasih sakit, mintalah kesabarannya untuk menghadapi sakit tersebut. Ada juga orang bilang begini, kalau doa tuh jangan minta sabar, nanti ujiannya nggak selesai-selesai. Betulkah begitu? Tidak, tentu saja. Kesabaran itu adalah hal indah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengajarkannya dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhkanlah kesabaran di dalam hati kami ini. Minta kesabaran. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya kok dikasih sakit terus-terusan ya Ustazah? Kecewa saya nggak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan sama teman-teman saya, hidup saya nggak begitu bermanfaat dan seterusnya. Enggak gitu teman-teman saya sekalian. Sama kayak gini nih, kamu lagi sakit, kamu pergi ke dokter, kamu lagi badan kamu rasa ada yang salah, kemudian kamu pun pergi ke dokter. Dokter sesudah melakukan diagnosa, pemeriksaan,
Kadang-kadang kalau penyakitnya ringan, dokter cuman kasih pil, obat untuk kamu minum. Kadang-kadang kalau sakitnya lebih berat, dokter memberi kepadamu suntikan. Wah, ini saya suntik aja ya, biar penyakitnya lebih, biar obatnya lebih mudah nih masuknya ke badan. Saya akan suntik kamu. Disuntik sama minum obat pahit, beratan mana? Sakitan mana? Sakitan disuntik. Kadang-kadang ada yang nggak cukup disuntik, nggak cukup diminumin obat, sakitnya udah berat, sampai kemudian dokter bilang, mohon maaf, kamu harus segera dioperasi. Berat, sakit, dioperasi. Adakah di antara kita yang ketika pergi ke dokter, dokternya ngasih pil-pil pahit, kita bilang, dokter kejam sekali dirimu, salah apa saya sama dokter, kenapa dokter kasih saya pil-pil pahit, dokter punya masalah sama saya? Gak pernah kita berbuat seperti itu. Adakah di antara kita yang ketika disuntik sama dokter, kemudian kita ambil balik jarum suntiknya, kemudian kita bilang, sini dokter, saya akan suntik dokter juga? Dokter sangat kejam sekali, saya disakiti seperti ini. Adakah di antara kita yang kalau harus dioperasi kemudian kita caci maki dokternya? Nggak ada, nggak ada. Malahan dokternya kita bayar, dokternya kita ucapkan terima kasih, dokternya kita puji, makasih ya dokter, dokter baik sekali sama saya, makasih ya dok. Kemudian kita bayar pula dokternya. Saudariku sekalian, kita merasa bahkan gak bisa balas kebaikannya dokter nih yang sudah merawat kita dan menjadikan kita sembuh. Kenapa begitu? Karena kita tahu dokter yang kita datengin ini adalah seseorang yang sangat mengerti urusan badan kita, dan dia tahu yang terbaik. Dia hanya ingin menyembuhkan kita, hanya ingin menjadikan kita seseorang yang hidupnya lebih bermakna, lebih berarti. Kalau sehat kan bisa ngerjain banyak hal, kan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah adalah seindah-indah dokter dalam kehidupan kita. Allah tahu kita semuanya nih punya masalah-masalah dalam hidup. Yang ini punya kesombongan, punya penyakit-penyakit. Yang ini punya iri dengki sama temennya. Yang ini belum juga solehah sampai dengan sekarang. Yang ini sama suaminya kasar. Yang ini sama anaknya nggak pinter ngedidiknya. Yang ini selalu berbuat jahat kepada tetangganya. Allah menginginkan kita baik, Allah menginginkan kita pulih. Teman-teman saudara sekalian, itu sebabnya kenapa dalam kehidupan terkadang Allah memberikan kepada kita pil-pil pahit. Apa yang gak enak kamu rasakan dalam hidup adalah kiriman pil-pil pahit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah untuk itu adalah menyehatkanmu, membuatmu solehah, biar tempat kembali kamu adalah surga, biar tempat kembali kamu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya Bu, orang suka nanya sama saya, ustazah, saya dulu tuh perempuan gak baik ustazah, kerjaan saya di diskotik, kerjaan saya godain suami orang, yang penting banyak dapat uang dan seterusnya. Tapi ustazah, hidup saya itu baik-baik aja gitu, kayak gak banyak ujian-ujiannya. Giliran
giliran saya hijrah ustazah, giliran saya kepengen jadi hamba Allah yang soleha, ujiannya banyak banget dalam hidup saya. Saya sakit, saya dikasih kesulitan, saya ditinggalkan orang-orang yang saya sayang. Kenapa ya ustazah? Kamu tahu kenapa? Sebab kamu sedang akan disembuhkan, sebab kamu sedang akan dikuatkan, sebab kamu sedang akan dipantaskan untuk menjadi ahli surga, sebab kamu sedang dipantaskan untuk menjadi orang yang kelak akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Sebab kamu akan dipantaskan ketika diberi catatan amal kebaikan, kebaikan-kebaikan kamu lebih banyak daripada kesalahan-kesalahanmu. Kamu sedang disembuhkan Allah, kamu sedang dikuatkan Allah. Itulah fungsinya ujian. Itulah fungsinya hal-hal tidak menyenangkan datang dalam kehidupanmu. Itu sebabnya saya sampaikan, tak ada takdir buruk. Semua yang kamu rasa berat kamu rasakan itu adalah pil-pil pahit atau suntikan-suntikan yang terasa menyakitkan, atau bahkan kamu tergeletak di ruang operasi untuk disembuhkan. Gak ada yang enak teman-teman. Yang namanya penyembuhan itu gak ada yang enak. Pil pahit atau suntikan yang membuat sakit, atau sekalian tergeletak di ruang operasi dan kemudian dilepaskan, dibenerin, disilet, dipotong bahkan penyakitmu itu. Subhanallah, Allah tidak memberi yang kamu mau, Allah memberi yang kamu perlu. Persis kayak seorang anak kepengen es krim tapi dia lagi flu. Bukankah ibu yang baik tak akan memberikannya es krim? Ibu yang baik malah justru akan meminumkan kepadanya sirup yang pahit. Ibu gak sayang sama saya, justru karena sayang saya sama kamu nak, saya tidak memberi yang kamu mau, saya memberi yang kamu perlu. Kalau kamu paham itu, maka akan sedikitlah kecewamu. Kamu menjadi seseorang yang tidak mudah kecewa. Jelas? Poin yang kedua jelas? Maaf ya Bu, saya memang menyampaikan sesuatu untuk mengajarimu cara berpikir yang kalau saya nggak didengerin itu kamu jadi nggak paham gitu, nggak gampang paham kecuali didengerin bener-bener. Makanya kalau yang dengerin saya sambil ngantuk nggak ngerti dah yang saya omongin. Ada yang ngantuk di sini? Oh, Ustazah Halimah bikin ngantuk. Ya nggak apa-apa deh. Tapi didengerin lagi kalau kamu mau tidur. Jadi bikin cepet ngantuk. Poin yang nomor tadi itu poin yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 sebelum lupa. Apa tadi? Jangan berharap dari manusia. Yang kedua apa tadi? Allah memberi yang kamu perlu, bukan memberi yang kamu mau. Yang ketiga,
Kamu kalau kepengen nggak gampang kecewa, agar hatimu tidak mudah kecewa, jangan besar cintamu terhadap dunia. Jangan cintai dunia, cintailah akhirat lebih daripada cintamu terhadap dunia. Cintailah Allah dan Rasulnya lebih daripada cintamu kepada siapapun. Ini penting, sama sih pentingnya sama poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, agar tak mudah kecewamu di dunia ini, kamu harus pegang ini. Kamu mencintai akhirat harus lebih besar daripada cintamu terhadap dunia, dan kamu mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada cintamu kepada siapapun. Jadi kalau kamu pengen buat nggak gampang kecewa, yang seringkali mengecewakan itu adalah urusan-urusan dunia. Kamu kepengennya punya uang sekian, tapi ternyata kamu punyanya sekian, kamu kecewa. Kamu berharapnya dagang kamu ini menghasilkan sekian, ternyata dagang kamu hanya menghasilkan sekian, kamu pun kecewa. Kecewa itu karena besar cintamu terhadap dunia. Tapi kalau kamu urusan dunianya biasa-biasa saja, cintamu terhadap harta itu biasa-biasa saja, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu gak gampang kecewa. Sama halnya dengan mencintai manusia, siapapun orangnya, suami kamu kah, anak kamu kah, orang tua kamu kah, sahabat-sahabat kamu kah, teman-teman kamu kah, keluarga kamu kah, kamu cinta sama orang itu, saudaraku sekalian, jangan lebih besar daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Sebab dunia itulah yang seringkali mengecewakan, manusia itulah yang seringkali mengecewakan. Allah dan Rasulnya tidak akan mengecewakanmu. Kalau kamu pahami ini, kamu nggak punya ambisi terhadap urusan dunia. Misalnya nih, ini saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Saya ingin menyampaikan kepadamu hal-hal yang penting untuk kamu tahu. Saya datang dengan bawa ilmu, saya datang dengan bawa kemampuan untuk menyampaikan, saya datang dengan membawa hati yang penuh sayang, hati yang penuh cinta. Sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi misalnya saya punya ambisi, saya datang dari Jakarta nih, harus banyak yang hadir. Misal ketika misalnya ternyata yang hadir hanya sedikit orang, saya kecewa. Kalau niat saya adalah untuk mencari cintanya manusia, untuk mencari pandangan manusia. Tapi kalau cinta saya kepada Allah dan Rasulnya besar, lebih besar daripada cinta saya terhadap manusia, ketika ada yang datang 2 atau 3 orang, 4 orang, 5 orang, saya tahu bahwasanya inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bismillah, yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho.
Sehingga akhirnya didengarkan sedikit orang, didengarkan banyak orang, menjadi tidak lagi punya banyak perbedaan. Demikian pula dengan dirimu terhadap urusan apapun. Kamu misalnya jualan, kamu berharap jualanmu itu akan laku 50 potong hari itu, karena kamu menginginkan harta yang wah ini biar cukup nih bayar ini itu apa segala macam nih, sehari ini harus 50 potong yang keluar baju misalnya. Ternyata hari itu yang laku hanya 5 potong baju, kamu pasti akan kecewa, betul begitu? Tapi kalau misalnya nih cara berpikir kamu ubah, yang ngasih rezeki adalah Allah, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, yang penting Allah tetap ridha kepadaku. Enggak jadi soal berapa yang masuk dalam rekeningku hari ini, berapa yang terjual bajuku hari ini. Saya hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saya hanya berjualan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk hidup di atas muka bumi ini, mencari rezeki. Talabul halal fardun ala fardin, mencari rezeki yang halal hukumnya fardu di atas kefarduan. Saudara sekalian saya muliakan, kamu pun jalaninnya, jualan. Ada yang beli banyak, alhamdulillah. Ada yang belinya sedikit, alhamdulillah. Dienakin aja. Kamu tahu yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Demikian pula yang suaminya aja yang kerja, istrinya di rumah. Suaminya pulang bawa uang banyak, alhamdulillah. Suaminya pulang bawa uang sedikit, alhamdulillah. Suaminya pulang nggak bawa uang, alhamdulillah. Kamu pulang dengan selamat, kamu pulang kembali ke rumah, kamu pulang dalam keadaan baik-baik saja. Itu juga rezeki. Itu juga rezeki. Semakin kecil rasa cintamu terhadap dunia, semakin jauh pula lah kamu dari rasa kecewa. Semakin kecil cintamu terhadap dunia, semakin jauh pula lah kamu dari rasa kecewa. Jadi diingat-ingat, kalau pas lagi kecewa banget, ini nih saya nih yang terlalu cinta terhadap dunia, makanya saya sebegini kecewanya. Tapi begitu kita cintanya kepada akhirat luar biasa besar, nah tuh nantinya urusan dunia jadi kecil. Teman-teman saudaraku sekalian, hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh hatinya nggak ada dunianya, hatinya nggak ada dunianya. Ada Imam Syafi'i. Nah ini biar tahu Imam Syafi'i jadi orang segitu besarnya, teman-teman. Itu hidupnya biasa-biasa aja, sangat sederhana kehidupannya. Satu waktu Imam Syafi'i itu lagi pergi haji, dikasih hadiah sama khalifah uang yang sangat banyak. Uang yang sangat banyak. Uang zaman dulu itu bentuknya logam-logam gitu ya. Ada yang dari emas, ada yang dari perak gitu. Wah itu beliau dapat banyak uang emas pada zaman tersebut. Itu beliau mau pergi ke Masjidil Haram. Apa yang beliau lakukan? Beliau gelar uangnya itu, beliau gelar sambil beliau mikir, duh nih gara-gara duit nih, mestinya saya udah cepet-cepetan nih datang ke masjid, malah akhirnya jadi repot urusan beginian nih. Beliau gelar uangnya depan masjid, kemudian beliau bilang, ayo siapa yang perlu silakan ambil nih, cepetan dong nih, siapa yang perlu silakan ambil. Hatinya tidak sama sekali tertarik dengan dunia. Begitu habis selesai uangnya, semuanya diambil, ada yang ngambil banyak, ada yang ngambil sedikit. Ini untung yang ngambil bukan orang Indonesia nih.
Kayaknya kalau yang ambil orang Indonesia diambil sama surban-surbannya sekalian tuh. Kan digelarnya di surbannya Imam Syafi'i. Ada yang ambil 1, ada yang ambil 2, ada yang ambil 3 sesuai dengan keperluannya masing-masing gitu. Begitu udah selesai dikibas-kibas sama Imam Syafi'i surbannya, ditarik kembali, dipakai kembali sama beliau, kemudian masuk ke dalam masjid seraya mengatakan, alhamdulillahilladzi khallasana min hadza. Ya Allah, terima kasih Engkau telah bebaskan saya dari urusan yang merepotkan semacam ini. Masya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ada Sayyidina Salim, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, Syekh Salim namanya, dari kalangan tabi'in, cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ulama terkemuka, sangat dimuliakan. Dia lagi mau masuk ke dalam masjid, kebetulan waktu itu lagi ibadah haji, khalifahnya berangkat pergi haji juga. Begitu dia mau masuk ke dalam masjid, ketemu khalifah ini ngelihat Sayyidina Salim, Syekh Salim ini. Umara zaman itu masih soleh, masih sangat soleh, dan umaranya zaman itu udah soleh. Begitu ngelihat ulama, dia kepengen khidmah, jadi dia pun segera nyamperin Syekh Salim. Alhamdulillah Syekh, ketemu, cium tangan. Terus dia bilang, alhamdulillah saya berjumpa denganmu di tempat ini, alhamdulillah. Ya Syekh, alat hajat biha. Syekh, adakah keperluanmu yang bisa saya bantu? Di dalam masjid nih. Kata Sayyidina Syekh Salim, oh maaf, saya sedang ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kepada selainnya. Saya lagi ada di rumah Allah nih, saya lagi ada di masjid. Masjid kan rumah Allah. Dia bilang, saya malu untuk meminta hajat, meminta sesuatu kepada selain Allah SWT, sedangkan saya ada di rumah Allah. Oh, baik Syekh, baik Syekh. Dia pikir berarti nih Syekh Salim ini mau kalau dimintanya nggak di masjid. Ditungguin sama khalifah. Khalifah udah selesai ngerjain tawaf, sa'i, udah selesai ngerjain umrah, tapi dia sengaja menunggu Syekh Salim, minta sama pengawalnya, coba tolong liatin kalau udah Syekh Salim keluar, kasih tahu saya. Begitu Syekh Salim keluar, diikutin sama khalifahnya, disamperin. Dia bilang, ya Syekh, sekarang kita sudah ada di luar masjid. Oh iya khalifah, alat hajat biha, apakah ada keperluanmu yang bisa saya bantu, yang bisa saya tunaikan? Adakah yang bisa saya, adakah yang kamu inginkan biar bisa saya beri gitu? Katanya Sayyidina Syekh Salim, tani bi hajatid dunya am hajatil akhirah. Maksud kamu nih keperluan saya dunia apa keperluan saya akhirat? Tentu saja urusan dunia Syekh. Kalau urusan akhirat justru saya meminta kepadamu dan orang-orang sepertimu untuk mendoakan agar saya selamat dan bahagia di akhirat. Yang kayak Umarok begitu kan punyanya dunia dong. Urusan-urusan akhirat justru meminta kepada ulama, justru meminta kepada orang-orang saleh. Katanya Sayyidina Syekh Salim, oh maksud kamu tuh urusan dunia. Maaf, ama yang punya aja saya nggak pernah minta dunia, apalagi kepada yang nggak punya. Yang punya dunia siapa? Allah. Yang punya dunia dan seisinya siapa? Allah. Katanya Sayyidina Syekh Salim, jangankan kepada kamu yang ada yang pemiliknya saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya selama ini tidak pernah meminta hajat-hajat dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pikir saya akan memintanya kepada yang bukan pemiliknya? Cakep. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan saya banyak berjumpa
dengan orang-orang yang hidup di atas muka bumi dalam keadaan sederhana, dalam keadaan miskin bahkan, akan tetapi lisannya tidak pernah meminta urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi memintanya kepada manusia yang bukan pemilik dunia. Itu orang kalau udah hatinya mencintai akhirat, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya terhadap apapun, mereka sulit untuk dikecewakan. Susah kecewanya tuh. Hidupnya jauh dari kata kecewa karena hatinya nggak cinta sama dunia, teman-teman. Yang sering mengecewakan ini urusan dunia. Kalau hatimu nggak cinta terhadap dunia, biasa-biasa aja gitu. Uang ada banyak, biasa aja. Uang ada sedikit, biasa aja. Lagi punya uang, biasa aja. Lagi nggak punya uang, biasa aja gitu. Urusannya Allah ridho apa enggak ya sama saya? Allah cinta enggak ya sama saya? Allah gimana ya sama saya? Itu yang seperti itu. Hidupnya seneng terus. Hidupnya susah kecewanya, mau dikecewain sama apapun, orang dia nggak ngarep apa-apa kok. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan hati kita nih cintanya sama dunia mudah-mudahan berkurang. Mudah-mudahan cinta kita terhadap dunia tuh biar sedikit aja. Kalau malah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah angkat dari dalam hati kita rasa cinta kita terhadap dunia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dari agar tidak mudah kecewa. Sebelum yang terakhir, saya ulangi lagi biar nggak gampang lupa kan. Yang pertama apa tadi? Jangan berharap dari manusia. Yang kedua apa tadi? Allah memberi yang kita perlu, bukan memberi yang kita mau. Yang ketiganya apa tadi? Ya, jangan cintai dunia. Semestinya cinta kita kepada akhirat, cinta kita kepada surga lebih besar daripada cinta kita terhadap dunia, dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita terhadap siapapun. Cintai suami boleh, tapi jangan sampai cintamu kepada suami lebih besar daripada cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cinta anak harus, teman-teman, tapi jangan sampai cintamu kepada anak lebih besar daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Ustazah, kayak gimana tuh Ustazah? Misalnya nih ya, anak rusakkan HP kamu marah. Itu karena cinta kamu terhadap dunia itu lebih besar bahkan dari cinta kamu terhadap anak kamu. Ketika anak sholat subuhnya terlambat, hati kamu biasa-biasa aja karena cinta kamu kepada anak lebih besar daripada cinta kamu kepada Allah. Silahkan aja tuh, silahkan kamu kiaskan dengan apa yang tadi saya sampaikan terhadap urusan-urusan yang lain. Dan itu teman-teman, orang kalau cintanya besar kepada Allah tuh memang susah kecewanya. Misalnya nih ya, dia satu waktu suaminya hatinya berpaling. Ini sering saya sampaikan, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulurkan untuk kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sakit hati ketika hati suamimu berpaling darimu, apalagi jadi cinta kepada perempuan lain, misalnya gitu. Sakit hati kamu. Kenapa? Karena kamu mencintai suamimu lebih daripada cintamu kepada Allah. Allah tuh ketika membuat hati suamimu berpaling adalah karena Allah cemburu kepadamu. Suami mulu,
Allahnya kapan? Bahkan kamu baca Quran urusannya karena kepengen suami tambah cinta. Nah ini kan salah-salah nih. Seharusnya kamu mencintai suamimu karena Allah, sebab ia adalah jalan surga bagimu. Ini malah kebalik. Kamu baca Quran, kamu sholat, berharap agar suamimu semakin cinta kepadamu. Kamu bolak-balikin masalah, teman-teman sekalian. Kamu cintai suamimu karena Allah, bukan sebaliknya. Kamu cintai Allah, kamu berbuat buat Allah untuk lebih mendatangkan cinta suamimu kepadamu. Jangan dibalik. Cintai semuanya karena Allah, dan kamu berharap Allah tidak akan pernah berpaling darimu. Ucapkan, ya Allah, meskipun hati suami saya berpaling dari saya, Engkau ya Allah jangan pernah tinggalkan saya. Yang terakhir, teman-teman suliku sekalian yang saya muliakan, yang sabar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untukmu di balik sesudah kesusahan, kesulitan yang kamu alami, ada kenikmatan-kenikmatan besar di baliknya. Tunggulah. Jangan tergesa-gesa. Yang kamu kira jelek belum tentu jelek. Yang kamu kira menyedihkan belum tentu begitu. Tungguin. Terkadang kamu baru ngerti sesudahnya. Kamu baru paham sesudahnya. Misalnya nih, aduh, saya kirain susah banget nih, ternyata enggak. Misalnya nih ya, ini ada satu cerita, ada orang nih ceritanya lagi terdampar di satu tempat gitu kan, di jalanan gitu, mau mencari-cari tumpangan buat dia pulang. Dia lagi berhentiin, ada mobil nih cakep lewat pan dia nih, dia berhentiin, mobilnya nggak berhenti, lewat jalan aja. Dia pun kecewa, dia bilang, mentang-mentang mobilnya cakep nggak mau ditumpangin, jahat banget sih, dan seterusnya. Dia kecewa nih sama apa yang terjadi. Nggak lama ada mobil kayak gerobak gitu, nggak enak mobilnya. Dia nggak berhentiin, mobil berhenti. Mau kemana, Dek? Iya nih mau ke sana, ayo ikut aja. Udah ditawarin gitu, dia pun ikut. Ternyata orangnya asik, ternyata orangnya menyenangkan, cerita-cerita sepanjang jalan. Pas dia lagi jalan begitu, udah sambil seneng nih diceritain segala macem, tahu-tahu dia lewatin tebing. Dia bilang, tunggu sebentar pak. Ada pemandangan yang sangat mencengangkan dia lihat dari atas tebing tersebut. Mobil yang tadi dia berhentiin dan gak mau berhenti, ternyata sudah jatuh di